Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti bersumber dari keterangan atau penjelasan dari Menteri Perdagangan ya. Judulnya, Mendak ungkap 97% penjual online RI adalah UMKM. Ditayangkan oleh CNN Indonesia pada hari Rabu tanggal 27 Mei jam 10.20 pagi. Ini ada gambar Pak Menteri Perdagangan Budi Santoso. Ya, ini tidak tahu ya dalam konteks berita ini atau dalam kesempatan lain. Beritanya begini, Menteri Perdagangan atau Mendak Budi Santoso mengungkap mayoritas pelaku usaha di sektor e-commerce Indonesia saat ini masih didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ya. Ia mencatat sebanyak 97% penjual online di Indonesia merupakan pelaku UMKM. Data itu disampaikan Budi saat memaparkan regulasi e-commerce dan strategi perlindungan pelaku usaha dalam negeri. Di sisi lain, ia menyoroti dominasi platform digital yang saat ini masih terkonsentrasi pada sejumlah marketplace besar. Nah, hingga 2024, e-commerce didominasi oleh pelaku usaha mikro yang mencapai 97%. Ini pernyataannya langsung lah. Di sisi lain, platform perdagangan dikuasai oleh beberapa e-commerce ya, seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI Selasa ya, tanggal 26 Mei. Nah, kita garis bawahi dulu ya. Jadi dari informasi Pak Budi sampai 2024 itu mayoritas yang pedagang di marketplace itu UMKM. Pada saat bersamaan si marketplace-nya adalah perusahaan besar. Ini disebut Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kelihatannya Bukalapak udah kecil ya sekarang malah. Ya sebutlah Shopee dan Tokopedia ini yang mendominasi. Nah, tetapi ini mirip juga dengan informasi yang selama ini kita peroleh terkait dengan UMKM di Indonesia. Pelaku usaha di Indonesia UMKM itu ya di 96-97%. Tapi faktanya kan dalam konteks keseluruhan aset, keseluruhan nilai tambah, kemudian hal-hal lain terkait dengan indikator lebih lanjut dari usaha, itu yang 3-4% mendominasi, yang 96-97 itu tidak dominan. Itu dalam konteks struktur usaha atau struktur industri di Indonesia. Tapi memang dalam hal e-commerce mungkin berbeda ya. Betul, dari ya ini kan kita tidak tahu nih 97%-nya ini jumlah pelakunya atau aset atau omsetnya gitu. Omset ya dalam hal ini, kalau aset kan tidak relevan. Kita belum tahu, tapi anggap saja memang tidak sedrastis di dunia usaha secara umum ya, yang 3-4% lebih besar dari yang 96-97%. Mungkin di e-commerce yang 97% ini kuenya cukup besar, tapi kita perlu informasi itu. Jadi berapa, apakah dia dengan 97% itu bisa menguasai, sebutlah 60-70%, kan tidak tahu. Satu. Yang kedua, udah benar juga info dari Pak Menteri Perdagangan ini ya, bahwa marketplace-nya adalah korporasi raksasa ya, bahkan untuk ini ada kaitannya dengan perusahaan global kan seperti Shopee. Nah, ini dulu fakta yang kita terima ya, tapi kita butuh informasi lebih jauh sebetulnya. 97% itu jumlah pelakunya, tapi bagaimana dengan omsetnya? Kita baca dulu lagi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan praktek monopoli maupun kebijakan platform yang berpotensi merugikan pedagang kecil. Ini sangat kita apresiasi ya, pernyataan ini kalau bisa ditindaklanjuti dengan konsisten oleh pemerintah. Ini salah satu kunci persoalannya. Jadi karena tadi si pelaku marketplace bahkan makin lama makin mengerucut kepada 2 saja, itu berarti kan sudah seperti monopoli itu. Ya itu maka daya tawar si UMKM tadi yang 97% itu menjadi makin kecil. Dalam konteks ini pemerintah harus turun tangan untuk membuatnya lebih fair, lebih adil, dan dalam konteks tertentu melindungi ya. Nah, Budi menjelaskan pelaku usaha online Indonesia kini sudah tersebar di seluruh provinsi. Namun berdasarkan survei Badan Pusat Statistik BPS 2024,
aktivitas perdagangan digital masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan porsi mencapai 42%. Nah, ini saya kira juga mencerminkan hal lain juga, tidak hanya e-commerce ya. Dalam kita ingat PDB itu masih lebih dari separuh Pulau Jawa. Jadi lebih dari separuh PDB Indonesia itu Pulau Jawa ya. Begitu juga dengan uang beredar, apalagi ya juga di Jawa yang lebih dari separuh, bahkan khusus Jakarta aja udah separuh gitu. Kalau seluruh Jawa uang beredar itu bisa mencapai 70% dari total uang beredar di Indonesia. Jadi ini cerminan saja. Jadi tidak bisa misalnya konteks e-commerce ini kemudian terlalu jauh ya. Artinya ini perubahannya harus perubahan struktural, bukan soal marketplace-nya saja, tapi soal yang memproduksi barang yang dijual itu memang juga masih terkonsentrasi di Jawa ya. Belum lagi kita tambahkan karena melalui e-commerce ini kan juga terkait dengan transportasi pengantarannya ya, terutama pengantaran ke customer ya. Itu kan relatif Pulau Jawa lebih dimungkinkan ya dibandingkan di beberapa provinsi atau kabupaten yang mungkin jaraknya terlalu jauh. Selain itu juga menyangkut jaringan ya, jaringan internet mungkin sudah seluruh Indonesia bisa mengakses. Tapi jaringan internet yang mendukung terutama dalam hal pengantaran, saya kira ini adalah akibat. Jadi kalau mau memperbaiki konteks e-commerce ini tidak hanya e-commerce-nya, tapi memang perubahan PDB Indonesia, berarti sektor realnya, berarti juga strategi investasinya, pemerintah maupun pengelolaan ekonomi negara, bagaimana dia lebih merata. Dan ini kan tekad untuk meratakan ke daerah-daerah ini udah setiap periode pemerintahan menyatakan, tapi tadi porsi PDB yang nggak jauh-jauh dari 52 sampai 55% di Pulau Jawa. Jadi belum signifikan perubahannya. Ya luar Jawa tumbuh, tapi Jawa tumbuh dengan kecepatan yang sama. Ini tetap kan porsinya. Nah, saya baca lagi, untuk menjaga persaingan usaha tetap seimbang, pemerintah saat ini mengacu pada peraturan pemerintah PP ya nomor 80 tahun 2019 dan peraturan Menteri Perdagangan Permendak nomor 31 tahun 2023 sebagai dasar hukum perdagangan melalui sistem elektronik PMSE ya. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, PP-nya sudah cukup lama, tapi kita tidak tahu mungkin masih relevan, tapi Permendaknya belum lama ya. Jadi baru beberapa tahun, jadi mestinya masih relevan. Kebijakan tersebut merupakan dasar untuk menciptakan level playing field yang setara. Nah ini tekad yang bagus ya dari Menteri Perdagangan. Pelaku usaha lokal dan global serta perdagangan online maupun offline, ujarnya. Ia menegaskan prinsip utama regulasi tersebut adalah memastikan seluruh ketentuan yang berlaku di perdagangan offline juga diterapkan dalam perdagangan online. Nah, ini memerlukan rincian juga ya yang apa memang seperti itu sepenuhnya peraturannya. Selain membahas e-commerce, Budi juga memaparkan strategi pengendalian impor yang saat ini dijalankan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan barang asing. Budi menjelaskan barang impor kini dibagi dalam 3 kelompok utama, yakni barang yang dilarang impor, barang yang diatur impor, serta barang yang bebas impor. Sebetulnya ini sudah lama ya memang seperti ini, yang jadi masalah rincian dari masing-masingnya ya. Kalau terbagi 3 ini ya dari dulu begitu. Nah, barang yang dilarang impor dalam Permendak nomor 47 tahun 2025 dan mencakup 10 komoditas. Nah, ini berarti sudah baru nih peraturannya untuk yang dilarang impor. Sementara barang yang diatur impor tercantum dalam Permendak nomor 16 hingga 24 tahun 2025 yang mencakup 54 komoditas ya. Jadi memang cukup rinci ya, artinya beberapa komoditas mendapat peraturan khusus. Barang impor pada prinsipnya harus dalam keadaan baru, jadi nggak boleh impor barang bekas ini ya. Dan importer wajib memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai API, kata Budi. Ia mengatakan pemerintah juga terus memperkuat tata kelola impor melalui digitalisasi layanan perdagangan, integrasi sistem perizinan hingga pengawasan berbasis elektronik yang kini diklaim dilakukan sepenuhnya secara online. Dari Mendak ini berarti udah everything is okay ya dari sisi regulasi dan sebagainya maupun teknologi yang menopangnya. Nah, menurut Budi, Indonesia termasuk negara yang paling aktif menggunakan instrumen pengamanan perdagangan dan safeguard untuk membendung lonjakan barang impor dari luar negeri. Dalam instrumen safeguard, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling banyak mengenakan tindakan pengamanan perdagangan,
yaitu sebanyak 9 kasus atau sekitar 25% dari total kasus yang tercatat, ujarnya. Posisi Indonesia tersebut berada di atas sejumlah negara lain seperti Madagaskar dan Turki dalam instrumen penggunaan safeguard. Budi menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah cukup aktif melindungi industri domestik dari lonjakan impor yang dinilai bisa mengganggu keberlangsungan industri nasional. Saya komentari sedikit ya ini normatif begini udah oke banget ya. Tapi memang menurut saya pemerintah, Menteri Perdagangan juga harus mendengarkan keluhan-keluhan dari industri yang saya dengar langsung, antara lain dari pelaku industri tekstil dan turunannya itu masih banyak dikeluhkan bahwa impor masih terlalu deras. Meskipun tentu tidak hanya Kementerian Perdagangan ya, karena ada juga bea cukai ya, karena terkait dengan bahkan aparat penegak hukum karena ada impor-impor ilegal. Nah, meski begitu, dalam kebijakan anti-dumping Indonesia masih tergolong terbatas dibanding negara lain. Jadi Budi mengakui nih bahwa sebenarnya kalau dalam konteks kebijakan anti-dumping kita masih terbatas. Jadi kita tidak terlalu kencang ya anti-dumpingnya. Mencegah impornya itu tidak terlalu kuat kalau dalam konteks anti-dumping. Budi ini menyatakan Indonesia di posisi 18 dengan total 5 kasus anti-dumping, jauh di bawah Amerika Serikat, India, dan Argentina. Jadi kalau anti-dumping itu kita melakukan tindakan atas barang impor yang dianggap diberi dumping oleh negara pengirimnya. Nah, saya baca lagi, sementara untuk tindakan anti-subsidi atau countervailing measure Indonesia hingga kini belum menerapkannya. Belum nih. Jadi barang yang diimpor tersubsidi negaranya belum dilakukan antinya. Hal ini menjadi catatan penting mengingat instrumen tersebut dapat digunakan untuk melindungi industri domestik dari dampak subsidi negara lain yang menyebabkan distorsi perdagangan. Komentar penutup saya, sejauh yang diutarakan oleh Menteri Perdagangan ini normatif, kita apresiasi. Memang kita juga harus melihat fakta-fakta di lapangannya, bagaimana keluhan dari pelaku usaha atas itu, dan tadi saya garis bawahi soal e-commerce untuk melindungi UMKM. Nah, karena itu tidak hal yang mudah ya, jadi aturan sedemikian rupa, tapi kemampuan perusahaan-perusahaan besar itu untuk menggeser bebannya entah kepada pelakunya atau kepada konsumennya dengan harga. Kalau ke konsumen, jadi misalnya dia ditekan, lalu dia melakukan geseran harga, membebankan harga ke konsumen, bisa jadi omsetnya juga turun buat perdagangan tersebut. Dampak berikutnya kan tentu karena UMKM juga. Jadi kita berharap pemerintah makin jeli, makin cerdik, dan yang penting harus mendengarkan aspirasi dari pengusaha. Mendengarkan aspirasi tidak harus dituruti, tapi ditimbang. Dan jangan lupa ekonom, kampus-kampus, beberapa lembaga kajian juga memiliki kajian-kajian yang layak dipertimbangkan, dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam menyusun peraturan dan melaksanakan peraturan tersebut. Mudah-mudahan ke depannya UMKM kita masih bisa tumbuh, bisa kuat, dan bahkan bisa bersaing di dunia bisnis, di dunia usaha, mau itu offline maupun online.